Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Azalisya Ramadini dengan NIM 1104622007. Kali ini saya akan mempresentasikan pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Pembahasan pada kali ini, yang pertama itu gambaran singkat tentang penelitian tindakan masyarakat dan signifikansinya dalam pendidikan masyarakat. Lalu yang kedua, integrasi contoh untuk mengilustrasikan konsep dan prinsip utama yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat dari contoh dalam meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta pendidikan masyarakat. Lalu yang keempat, menunjukkan pemahaman tentang dasar-dasar penelitian tindakan komunitas dan cara penerapannya. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan masyarakat dan signifikansinya dalam pendidikan masyarakat itu? Yang pertama itu, penelitian tindakan masyarakat itu merupakan sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada upaya perubahan dan meningkatkan dalam konteks masyarakat. Nah, dalam konteks masyarakat ini, penelitian tindakan masyarakat ini berupayanya kolaboratif antara peneliti, praktisi, anggota masyarakat untuk memahami, merencanakan, dan melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi pendidikan di komunitas tertentu. Lalu signifikansinya penelitian tindakan masyarakat dan pendidikan masyarakat itu, yang pertama, pembelajaran kolaboratif, yaitu mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan tokoh masyarakat. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian tindakan masyarakat ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi masalah, menguji solusi, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan hasil evaluasi. Lalu yang ketiga itu ada pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan itu bukan hanya akademis saja, tapi pengembangan keterampilan sosial, ekonomi, politik itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, lalu apa saja integrasi contoh untuk mengilustrasikan konsep dan prinsip utama yang dibahas? Untuk contohnya, saya mengambil tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogi. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa ada di SDN Wulung Sari, tepatnya pada tahun 2020 ketika COVID ini, menggunakan proses pembelajaran efektif dan efisien untuk meningkatkan strategi pembelajaran tepat. Nah, oleh karena itu dirancang dan melaksanakan pembelajaran yang baik sehingga mampu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, pembelajaran efektif ini terlihat dari bagaimana pembelajaran tersebut dapat menjawab kebutuhan siswa serta tuntutan kemajuan zaman. Nah, dengan adanya pelatihan pemanfaatan teknologi dalam mengajar ini menjadi hal yang tepat untuk mengingat pendidikan Indonesia ini harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Terlebih lagi di tengah situasi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung karena meningkatnya virus COVID-19 ini. Nah, pemanfaatan dalam mengajar ini akan mendorong untuk menciptakan proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, untuk itu pelatihan ini dilakukan pada guru SDN Wulung Sari dengan fokus pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring. Nah, melalui kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan para guru SDN Wulung Sari dalam hal pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi. Terdapat prinsip utama dari wacana tersebut yang sudah saya identifikasi, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan guru, kedua, pembelajarannya responsif, yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan. Nah, setelah itu apa saja sih manfaat dari contoh dalam meningkatkan belajar bagi peserta pendidikan masyarakat? Nah, manfaat yang pertama itu ada peningkatan kemampuan guru. Kenapa? Karena pelatihan pemanfaatan teknologi ini
dalam mengajar ini membawa manfaat yang cukup berupa peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu mencakup peningkatan kemampuan dalam menggunakan berbagai media ajar serta strategi mengajar yang tepat. Lalu yang kedua ada fleksibilitas pembelajaran. Nah, dalam situasi COVID itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pembelajaran, karena situasi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka langsung seperti saat pandemi itu dapat dialihkan lewat daring gitu. Lalu yang ketiga, keterlibatan siswa untuk lebih aktif. Nah, pembelajaran berbasis teknologi ini dapat mendorong keterlibatan siswa secara efektif gitu dalam proses pembelajaran. Siswa juga dapat menggunakan berbagai alat dan sumber daya digital untuk mempelajari materi pembelajaran yang efektif. Lalu yang keempat ada relevansi dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi ini memastikan untuk mengikuti kita tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu yang kelima, peningkatan kompetensi pedagogi guru. Dengan adanya pedagogi guru melalui pelatihan itu memanfaatkan teknologi dalam mengajar, guru ini dapat meningkatkan kompetensi pedagogi mereka, khususnya mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Lalu ada dasar-dasar penelitian tindakan komunitas dan penerapannya dalam skenario kehidupan nyata. Dasar-dasar itu antara lain: 1. Mendefinisikan masalah penelitian. 2. Peninjauan pustaka dan kerangka teoritis. 3. Mengembangkan pertanyaan penelitian. Yang 4. Metodologi. Yang 5. Perencanaan aksi. Yang 6. Implementasi dan refleksi. Yang 7. Evaluasi dan diseminasi. Yang 8. Pertimbangan etis. Nah, untuk penerapan penelitian tindakan di lingkungan komunitas ini, yang pertama ada konseptualisasi penelitian tindakan dalam lingkungan komunitas, yaitu bertujuan untuk contohnya kita bisa meningkatkan ruang hijau perkotaan yang dapat dimulai dengan pertemuan komunitas untuk memahami hubungan penduduk dengan lingkungannya. Lalu yang B, melibatkan anggota komunitas, karena keterlibatan anggota komunitas ini sebagai rekan peneliti bukan hanya sekedar subjek penelitian saja, tetapi memastikan proses anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif. Lalu yang C, mengembangkan kemitraan kolaboratif. Kolaboratif ini dapat memberikan sumber daya tambahan, keahlian, dan kredibilitas pada proses penelitian. Lalu yang D, penerapan intervensi. Intervensi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi secara langsung dengan penekanan pada fleksibilitas. Lalu yang E, praktek reflektif dan pembelajaran iteratif. Nah, ini proses penelitian itu sendiri dan dengan penilaian kritis terhadap hasil intervensi dan implikasi yang lebih luas terhadap pengembangan masyarakat. Lalu yang F itu mendiseminasikan temuan dan membina keberlanjutan. Ini untuk menyebarkan temuan di dalam dan di luar komunitas sangat penting untuk memaksimalkan dampak dari penelitian. Lalu yang terakhir ada perkembangan etis. Perkembangan etis ini sangat amat penting karena khususnya mengenai isu-isu persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, dan penghormatan terhadap pengetahuan dan nilai-nilai komunitas. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.